warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama di gedung kita yang sangat kita cintai ini. Selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semangat ya? Ya. Kita mau belajar nih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti dapat kita cerna bersama. Tujuan saya bukan untuk mengajari, tapi sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapat pengetahuan tentang literasi, apalagi mungkin yang pegawai pustaka, mungkin ilmunya lebih. Cuma kemarin ditugaskan oleh DPMP Provinsi Riau, sekolah kita dipanggil kepala sekolah dan satu orang guru. Kenapa tidak bidang pustaka yang dipanggil? Karena untuk literasi ini yang bersentuhan langsung dengan siswa adalah guru. Makanya guru yang dipanggil bukan pegawai pustakanya. Baiklah, kita mulai pagi hari ini mengenai memahami dan menguatkan literasi. Bapak Ibu mungkin sering sekali dengar literasi ini. Kira-kira pengetahuan kita selama ini literasi itu apa? Membaca. Kalau pengetahuan saya yang namanya literasi cuma baca tulis. Jadi kita menonton, terus melihat poster, kita menganggap itu bukan literasi. Sebenarnya semua itu termasuk literasi, ya. Jadi makanya sekarang dikenalkan dengan teks multimodal. Jadi mau poster, media cetak, video, dinding-dinding cuma gambar aja itu pun termasuk literasi. Jadi pengetahuan kita selama ini mungkin literasi adalah membaca dan menulis. Nah, ini mungkin ya, literasi berarti tidak hanya membaca dan menulis, tidak hanya baca tulis. Kita cepat aja ya. Kemudian teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Menurut Bapak Ibu benar nggak ini? Jadi, kenapa itu disilang? Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Jadi tidak semua buku bisa untuk pembelajaran. Kita sesuaikan dengan jenjang sekolah kita dan peserta didik kita. Jadi buku yang masuk ke sekolah harus kita seleksi dulu. Misalnya ada novel yang mengandung untuk usia sekian, berarti kan harus kita seleksi. Jadi pengertian buku itu yang penting buku itu boleh dibaca oleh anak, tidak, tetap juga ada jenjangnya. Kemudian anak lancar membaca katanya pasti dapat memahami isi bacaan, benar kan? Tidak ya. Ya. Belum tentu, banyak anak lancar membaca tapi tak tahu isinya. Ditanya tak tahu lagi. Jadi sebenarnya anak yang paham membaca, anak yang bisa dikatakan bisa membaca itu berarti dia tahu isi atau makna dari yang dibacanya. Nah, jadi jangan kita anggap dia udah bisa membaca, udah bisa literasi. Nah, jadi tidak. Jadi yang dianggap anak yang bisa membaca dikatakan adalah anak yang sudah memahami isi bacaan. Nah, itu kita kan sebagai guru tahu nih di kelas kita masing-masing bahwa anak ini memang lancar, tapi belum tentu bisa menjawab atau isi dari bacaan tersebut. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak ya, sudah pasti tidak. Semua mata pelajaran berkaitan dengan literasi. Selanjutnya, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Nah, ini mungkin kalau masalah asesmen ini kita sering mengabaikan ya. Yang penting anak bisa baca. Kita kan nggak punya penilaiannya. Sebenarnya kalau kita mau memperbaiki sekolah, memperbaiki literasi, setiap kegiatan itu harus ada asesmennya, penilaiannya. Sebenarnya yang kita belajar kan harus ada penilaiannya. Kalau tidak ada penilaian, kita nggak tahu apakah yang kita laksanakan itu tercapai atau tidak. Nanti kita mudah-mudahan secara perlahan kita perbaiki sekolah kita. Jadi kadang-kadang kan
sekolah itu bagus cuma nengok fisiknya saja ya. Jadi kita usahakan luruskan niat, kita tengok wajah-wajah siswa kita. Jadi bagaimana kita memperbaiki literasi siswa kita. Nah, selanjutnya guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik diharapkan lebih aktif. Jadi kan selama ini tidak ada tuh K13 program membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Itu kan kebanyakan, termasuk saya sendiri, kadang anak-anak baca yang di bukunya pegang gitu kan. Tapi dia nggak pernah nengok contoh gurunya gimana membaca, gurunya cuma pegang HP. Nah, siswanya suruh baca, ada pada 15 menit buka Facebook gitu kan, buka Twitter, buka Instagram. Tapi yang bagaimana yang sebenarnya kita nyuruh anak baca, cinta baca, tapi yang nyuruh tidak masalahnya susah. Jadi harus sebenarnya jadi model. Sama dengan sholat ya Pak ya. Kayak mana pun mati-matian anak aku tinggal ya kan enggak. Nah, tapi kalau yang tak sholat tak bisa sama juga membaca persis. Jadi guru itu menjadi model bagi siswanya. Jadi ketika siswa suruh baca, kita kasih bacaan, atau kita yang membacakan, atau kita ikut membaca. Bisa membaca nyaring, bisa membaca bersama, atau kita membaca dalam hati, tapi kita benar-benar membaca. Setidaknya setiap hari kita itu dapat yang kita baca. Pasti pagi tadi sudah membaca, tapi kita membaca apa? Baca WA, nengok Facebook, ya kan? Itu tidak jadi masalah. Memang harus dibaca WA-nya, kalau enggak dapat informasi ya. Tapi usahakan kita sama-sama baca buku. Ya, tidak harus baca buku, baca berita. Apalagi kita ini sekarang udah ada beritanya siapa? Pak Andi, udah ada tuh update setiap saat. Ada laman beritanya. Jadi bisa kita baca setiap hari, kita mulailah membaca. Kita adalah guru, ya. Jadi jangan sampai siswa itu lebih banyak tahu daripada kita. Makanya guru itu memang seharusnya harus belajar, karena zamannya selalu berubah, selalu berkembang. Terus, ya, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Ya, mungkin ini masih di kelas rendah, ya. Kemudian kita samakan persepsi. Nah, ya. Apakah literasi itu? Sejatinya literasi adalah, ini yang benarnya, serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri, teks lain dan dunia yang lebih luas. Artinya, yang setiap yang kita baca pasti kita hubungkan dengan diri. Misalnya saya membaca buku agama, oh ya sholat saya begini. Ternyata salah selama ini, berarti kan bertambah. Oh iya, orang itu begini sholatnya, misalnya ini tentang sholat. Kemudian oh ya, orang Mesir seperti ini. Jadi artinya literasi itu serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks, menghubungkan. Jadi tidak sekedar baca, tapi dia menghubungkan dengan dirinya sendiri dengan teks lain yang dia baca. Kadang dia ada nih sama tentang sholat, tapi dia membandingkan, dia mencari lebih tahu dan membandingkan dengan dunia yang lebih luas. Selanjutnya, kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Jadi, siswa itu memang malas kalau membaca kalau tidak didampingi oleh guru. Jadi intinya memang guru, makanya gurulah yang paling utama, garda terdepan agar siswa itu cinta membaca. Selanjutnya, guru perlu memiliki kompetensi literasi. Ya, guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen dan lingkungan belajar yang kaya akan literasi. Jadi itu maksudnya dinding berbicara, kaya akan literasi. Setiap anak masuk ada yang dibacanya. Makanya banyak digerakkan, suruh dibuat sudut baca, dinding berbicara, kalau bisa pojok baca di luar, kalau bisa semua pohon-pohon ini pohon berbicara. Ada yang anak itu datang, ada yang dibaca. Ya, secara tak sengaja dia nggak membaca, tapi karena sudah melihat dia jadi membaca. Jadi masyarakat awam menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menulis serangkaian huruf dan kata semata. Itu maksudnya literasi. Literasi juga dilanjutkan dengan pengetahuan terkait berbagai konten pengetahuan dan lintas disiplin, sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, yaitu pengetahuan literasi dalam proses pembelajaran. Jadi dia kan kalau orang yang bidang studi menganggap
tugas utama literasi itu guru bahasa Indonesia. Nah ya, jadi matematika juga literasi sebenarnya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi literasi ini ya pengertiannya. Kita sama-sama apakah literasi itu? Jadi literasi kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Itu pengertian yang sesungguhnya literasi. Jadi udah salah pemahaman mungkin. Kalau saya pribadi, literasi sudah baca saja, tidak seperti itu ya. Jadi di samping membaca, dia menghubungkan bahwa kita ini penduduk dunia. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira sampai di situ paham ya? Nah, paham ya? Dapat dikatakan oleh James Patterson, ya, tidak ada anak yang tidak suka membaca sebenarnya. Yang ada adalah anak-anak yang suka membaca dan anak-anak yang membaca buku yang salah. Jadi dia itu sebenarnya suka kalau memang sesuai dengan hobinya. Cuma kalau anak yang hobi membaca memang dia mencari, ada anak yang suka komik saja, ada anak yang suka cerita bergambar saja. Jadi sebenarnya anak itu semuanya itu suka membaca. Cuma dia mungkin selama ini dia tidak menemukan buku apa sih yang saya suka sebenarnya. Nah, jadi ini tugas berat dari kita sebenarnya, menemukan karakter setiap siswa kita. Oh, anak ini sukanya bacanya yang bergambar, anak ini sukanya ini, anak ini bisanya baca buku yang seperti ini, jenjangnya yang ini. Nah, masuk kita kepada penjenjangan buku. Nah, memilih buku sebagai teks multimodal ada 3 prinsip. Yang pertama, sesuai dengan minat peserta didik, itu tadi. Kalau dia udah minat, enak ya. Kemudian variatif dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi ada anak yang memang dia jago baca, pintar, coba kasih yang tidak dia suka, tak mau dia baca ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana membantu siswa menemukan buku yang tepat untuk mereka baca? Nah, caranya, 1, beri buku berjenjang. Yang kedua, kenali kesesuaian jenjang membaca siswa dengan aturan 5 jari. Kita tengok ya. Nah, apa maksud dari penjenjangan buku? Penjenjangan buku adalah pemadu padanan antara buku dan pembaca sasaran sesuai dengan tahap kemampuan membaca. Buku berjenjang adalah buku yang berisikan materi teks atau gambar dan bahasa yang meningkat secara bertahap dari sederhana hingga rumit sebagai tantangan membaca. Jadi buku ini tadi masih belum tahu nih kita untuk level berapa, dan siswanya kita kan nggak tahu anak itu saya ini berada di level berapa. Nah, misalnya murid ibu yang sebanyak 35 siswa itu dia berada di level berapa. Nah, buku ini ada penjenjangannya. Nah, jadi maunya kita langsung praktek nanti. Nah, nih, bagaimana menyusun buku ini, buku yang sesuai dengan buku yang bantuan ya. Jadi jenjang itu ada jenjang A, B1, B2, B3, dan C. Jadi jenjang A menggunakan kata atau frasa, klausa atau kalimat tunggal terdapat 5-20 kosakata yang sering digunakan. Maksimal kalimat atau halamannya 3, maksimal kata kalimat adalah 5. Ada buku judulnya Kejutan untuk Mama. Nah, katanya menggunakan kata maksimal kalimat, halaman ada 3. Berarti setiap kalimatnya dalam satu halaman itu ada 3. Maksimalnya 3. Kalau ini kira-kira berapa kalimat? Ya. Terus kalimatnya kan 3.
Kita kasih tanda, ini berarti jenjang A. Kita kasih A. Nanti nyusunnya pun sesuai jenjang. Nah, sesuai jenjang di pustaka maupun di sudut baca kelas. Jadi ini level untuk A. Misalnya kelas 6 udah bisa semua, nggak mungkin kita kasih level ini di sudut baca kita. Nah, kan tak tepat sasaran. Nah, jadi itu tujuannya. Nanti kita sama-sama yang buku sekian ribu. Yang buku sekian ribu ini tadi ada ribuan ya, ini. Jadi ada yang ribuan ini kita bantu melabelnya. Nanti kita susun di pustaka dan di sudut baca sesuai dengan kemampuan, kan gurunya tahu serta dirinya. Mungkin di kelas, kalau di kelas saya dulu kelas 6 ada anak yang masih ngeja, memang. Ya ini masih ngeja, walaupun ini tidak cocok untuk kelas 6 ya, sasarannya dia ada, tetap letakkan satu untuk dia gitu. Jadi kita sesuaikan. Kemudian yang B menggunakan kata atau frasa, kalimat tunggal dan kalimat majemuk setara, membuat 25 sampai 40 kosakata yang sering digunakan. Nah, nanti kita untuk menjenjangkan buku kita baca ini. Nanti kita print untuk setiap kelas. Nah, nanti disesuaikan. Nah, itu tadi ya. Jadi tahapannya Bapak Ibu penjenjangan buku. Katanya? Itu sampai A, B1, B2, B3 dan C. Itu yang buku yang dikasih itu sampai tingkat C. Nah, buku yang diberikan di tingkat C. Ya. Ya, yang A mana, yang B mana, yang C mana. Jadi dijenjangkan. Nanti di pustaka juga disuruh susun seperti itu. Itulah yang orang mau cek kan di kelas. Nah, itulah. Supaya nanti buat stempel A, stempel B, C, kayak apa? Jadi nampak dari luar itu kan, dari luar kan. Oh iya. Nanti kalau udah berantakan bisa ditaruh lagi. Kalau kami kemarin tuh kalau praktek di sana kan dikasih tempel dia pakai kertas. Nah, itu nanti kalau stempelnya bagus. Besok ada datang lagi stempel A Iya. gitu. Terima stempelnya. Iya. Saya tampung ya. Nah, nanti ini berkaitan dengan mutu. Memang mutu apa yang kena menasihat literasi rapor pendidikan di sekolah SD 05 Palas masih merah, yang kuning 3, yang hijau 1. Ya. Jadi nanti di kelas itu anaknya harus kita buat levelnya gitu. Jadi nampak gitu, jadi setiap guru dia punya daftar anak. Ini A, ini B, ini C. Dan itu bervariatif, setidaknya jangan ini kelas separuh itu ada punya rahasia baca. Nah, jadi ganti lagi, kan ada ribuan tuh bantuannya, ribuan. Siswa kita ini masuk ke jenjang berapa? Jadi bisa dilihat dari aturan 5 jari. Yang pertama katanya meminta siswa mengambil buku sesuai jenjangnya. Kan dia tak tahu jenjangnya, ini jenjang berapa. Nah, kemudian meminta mereka membuka dan membaca kalimat pada halaman 2 dan 3. Misalnya halaman 2 dan 3. Mana halaman 2 dan 3. Kemudian hitung kata yang tidak dapat dilafalkan dengan lancar oleh siswa. Misalnya kalimat halo. Nah, berarti kan dia tidak lancar. Nah, jadi katanya ada tuh 0 sampai 1. Berarti keterangan terlalu mudah. Cari buku lain dengan jenjang yang lebih tinggi. Jadi kalau anak misalnya ini kebetulan jenjang yang paling rendah, kita ambil misalnya jenjang yang agak tinggi. Kita cari dulu. Nah, ini ya. Misalnya ini kan suatu pagi lagi, berarti dia bisa baca, berarti dia harus turun level. Nah, ya, jadi terlalu mudah bagi dia, berarti dia sudah levelnya lebih dinaikkan lagi. Menantang, lanjutkan, kalau dia agak menantang bagi dia, berarti dia dilanjutkan. Tapi ada yang sangat sulit, sebetulnya sini nggak ada ya. Nah, ini. Misalnya dari judulnya aja lah ya. Nah, ini kan kalpa, agak susah. Kayaknya dia memang nggak maksud kan ini sampai ini, berarti dia levelnya kalpa, dia kan agak susah. Kita ini susah mungkin kan. Jadi dia kalau terlalu sulit, berarti dia harus
oleh guru kelasnya. Nanti kita buat jadwal lah, jadwal membaca, dan ini khusus. Jadi sebenarnya yang dikatakan jadwal literasi itu bukan pas kita duduk-duduk baca. Jadi yang diharapkan di sekolah itu punya jadwal. Paham ya? Ada pertanyaan? Any question? Tapi sebetulnya sebelum buku itu dibawa ke kelas, Ya. itu seharusnya memang dari perpustakaan itu sudah ada tanda. Ya. Jadi guru itu nanti tinggal ngambil ini loh jenjang kaki kita. Jadi tak payah lagi nanti. Ya, makanya jadi besok pagi ini kan kami sudah melakukan apa nih, instrumentasi atau memberikan presentasi. Setelah itu kan kita ada sama satu pemahaman, udah paham kita kan sama. Kemudian nanti setelah itu kita kerja besok pagi melanjutkan ini. Nah, sudah kalau langsung action dan menyusunnya langsung. Nah, jadi besok mungkin Rabunya kan orang belum turun nih. Rabunya nanti pas kerja itu di video juga. Nah, jadi nanti kalau udah semua susun, Bapak Ibu kan tahu di kelasnya siapa nih anak yang kira-kira bacanya bagaimana. Nah, nanti buat absen anak tuh, kemudian memang buat apa yang tadi bintang B1 itu B2 B3. Jadi nanti ketika anak itu dites A misalnya kan, misalnya si Nopi, checklist mana kah bintang 1 kan B1. Jadi ini ada bukunya gitu kan absen tuh. Tinggal checklist si Nopi masih A, checklist A. Jadi setiap nanti hari membaca kita kontrol nomor satu-satu. Jadi ketika dia sudah bisa naik levelnya gitu. Masya Allah itu memang seperti itu. Iya, memang begitu. Dan kalau ini terus menerus saya yakin murid kita pasti. Dan anak itu pun kasih tahu level dia. Iya. Ini Dan ini aku udah mudah nih, berarti aku udah naik level nih. Nah, besok kamu udah kayak ini lagi ya, kamu udah levelnya Berarti ya biar ada semangat lagi untuk Bapak lebih giat membaca. Dan harapan saya memang besok kita, kalau memang dia namanya masih baru kan kayak dia apa kali gitu kan, kalau bisa besok kita kasih kita buta baca setiap tahun, jadi orang tua itu kan tahu dia anakku ternyata paling rajin, misalnya siswa paling rajin membaca, bisa kita akan kasih di kelasnya paling rajin membaca, siswa yang paling baca ya, kalau dia cuma apa judulnya, setidaknya dia tahu isinya kan, siapa yang paling baca, kita kasih rewardnya. bisa tuh per bulan nanti misalkan per semester kan, bisa nanti kita ajukan pertanyaan kepada anak itu. Kamu judul apa saja yang kamu baca selama 1 bulan? Ingat nggak ya kan? Yang dibacanya itu bisa bisa. Pertama disebutkannya misalnya 10 judul aja, harus kita checklist 10 judul. Si A berapa? 5 judul. Berarti yang diminta itu yang 10 judul. Iya, harus tahu dia Pak Isi. Nah, untuk tahap awal kan bisa juga dulu. Nanti tahap Salah satu Nanti baru buta baca kelas 1B. Jadi mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini mendapat ridhonya dari Allah dan mudah-mudahan kita dari ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya lebih dari kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saatnya kita praktek langsung menjenjangkan buku. Kemarin sudah saya sampaikan penjenjangan buku. Yang pertama kemarin jenjang A, B1, B2, B3, dan C. Jadi tugas kita bersama nanti buku yang ada semua ini kita susun sesuai jenjang dan menyusunnya harus hadap ke depan ini. Nah, jadi sesuai jenjang, nanti kita kasih juga labelnya jenjang A, jenjang B, jenjang C. Kalau nggak mau kita cari nanti posisi yang bagus. Dan ini akan dicek oleh orang BPMT besok turun ke sekolah kita. Jadi harus selesai dalam kebiasaan baru. Nanti minta bantu kondisikan, ada yang kondisikan siswa, ada yang nyusun di sini, kita bagi aja nanti. Nah, jadi bagaimana memilih bukunya, tengok levelnya ini tadi. Nah, jadi misalnya coba kita praktek 1 misalnya.
Praktek satu coba. Ah. Gunakan kata prasa, prosa atau kalimat tunggal terdapat 5 sampai 20. Coba beli satu buku. Nah, kemarin mau buat stempel kayaknya payah juga karena warna-warni di sini. Lebih bagus yang putih gini. Jadi nggak apa. Jadi nanti kalau udah dapat, kakak di mana tujuannya? Di atas kelihatan atas atau bawah? Pojok atas. Pojok atas ada dua di tengah. Udah atas kanan ya? Iya, yang kosong. Takutnya di bawah nanti ada di atas. Di atas aja biar nampak. Nah ini kan contoh. Katanya tadi terdiri dari berapa kata? 5, 20. Burung-burung hutan berkumpul dan bernyanyi. Kira-kira ini level berapa nih? A. A. Nah berarti nanti kita level di mana tadi? Sama kayaknya ada level 1 yang belum ada. Levelnya? Enggak, kan ada level A, ada yang B, ada yang C. Iya. Sudah Ada yang kosong aja. Atas. Yang penting di atas. Iya. Yang di atas. Atas kanan lainnya. Ayo kayak Pak. Terus ditulisin A gitu. Level kosong Iya. dulu ya. Misalnya gini. Jadi semua buku yang ini ditutupi kotak. Iya, sini. Jadi yang mau dicek itu memang buku cerita ini besok. Kalau yang ini juga ditengok, tapi kalau bisa ini nanti nyusunnya Tetap ke depan. Arah ke depan Nah, dulu. semua buku ini kalau bisa arah ke depan. Nah, nanti setelah tersusun, nanti ambil untuk di kelas masing-masing. Nanti kan berarti kalau udah masuk kelas, kalau bisa langsung ya Pak Supri, yang kata Pak Supri kemarin, siapa anak Bapak Ibu yang masuk A, siapa yang dia masuk tes satu Tes gitu. kayaknya udah tahu enggak? Ya udah tahu. Udah tahu sebenarnya kan tinggal masukin aja mana anak yang B, itu dapat bukunya nanti susun di rak masing-masing kalau rak sudah selesai. Nah sekarang bagi tugas saja. Ya, saya rasa kita langsung kerja aja ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kita akan membuat atau membentuk komunitas belajar di sekolah kita. Selawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 014. Saya Bapak Ibu juga saya membentuk komunitas belajar. Mungkin sekolah ini kemarin kita belum membuat komunitas belajarnya. Nah selama ini kita komunitas yang kita punya kan baru komunitas KKG yang ada di daerah kita. Nah ini sudah ada edarannya dari Kemendikbud bahwa setiap sekolah itu diharuskan membuat komunitas belajar. Nanti bisa itu per jenjang, per kelas. Misalnya komunitas belajar itu ada yang di sekolah. Nanti ada lagi anak-anak komunitasnya, misalnya sama-sama komunitas belajar sama-sama kelas 1, sama-sama kelas 2, atau komunitas belajar nanti per bidang studi. Nah, itu bisa dibentuk kembali. Nah, jadi tujuan yang sekarang ini kita membentuk siapa yang menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara pembentukan inti. Nah, kalau kita mau mendaftar di PMM, syaratnya harus mendapat 3 buah sertifikat, harus selesai. Nah itu nanti komunitas kita bisa kita daftarkan di PMM. Sekretaris, sekretari atau sekretaris? Betul. Bendahara. Ini aja ya Bu Ipa ya? Nah, 3 aja lah, 3. Nah jadi dari 3 ini kira-kira siapa yang kita tunjuk menjadi ketua? Kemarin sepakat siapa? Ketua Pak Anto, Ketua Safianto. Terus Sekretaris saya Pak Supriyadi, Bendahara Kokoh. Ingat ya, harusnya saya PMM. ya siapa namanya? Siti Komaria. Potong.
Berarti dia membuat jadwal. Jadwal itu kita memang belajar itu ada waktunya tertentu. Memang di sekolah harus ada jadwal tertentu. Memang nanti yang dibahas materi apa enggak gitu kan. Saya rasa itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.